Shalom sahabat GKI Gendut Indah. Apa kabar malam hari ini? Pasti semua sudah merasakan berkat dan kasih karunia Tuhan. Kita mengawali Sapa Malam Gembala pada malam hari ini dengan Kidung Jemaat 5 bait yang pertama, sebuah pengakuan untuk memuji dan memasyurkan nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, kami bersyukur peliharaanmu senantiasa boleh kami rasakan. Pada malam hari ini, kembali kami rindu untuk mendengarkan sabdamu. Kuasai kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu boleh menjadi firman yang hidup. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat GKI Gendut Indah yang dikasihi Tuhan, malam hari ini bersama-sama kita membaca kitab Kejadian pasal 35 ayat 1 sampai dengan 5. Lanjutan kisah kemarin di mana Yakub merasa khawatir karena perbuatan anak-anaknya. Sekarang kita membaca ayat pertama sampai dengan kelima dari pasal 35. Demikian firman Tuhan. Allah berkata kepada Yakub, "Bangunlah, menetaplah di Betel. Bangunlah sebuah altar bagi Allah yang pernah menampakkan diri kepadamu ketika engkau melarikan diri dari saudaramu Esau." Maka Yakub berkata kepada keluarga dan semua orang yang tinggal bersamanya, "Singkirkan semua dewa asing yang ada pada kalian. Sucikan diri kalian dan pakailah pakaian yang bersih. Kita akan meninggalkan tempat ini dan pergi ke Betel. Di sana aku akan membangun sebuah altar untuk Allah yang selalu menolongku pada masa kesulitan dan yang menyertai aku kemanapun aku pergi." Maka orang-orang itu menyerahkan semua dewa asing yang ada pada mereka kepada Yakub. Mereka memberikan semua anting-anting yang mereka pakai. Yakub mengubur semua barang itu di bawah pohon ek dekat kota yang disebut Sikem. Lalu Yakub dan anak-anaknya meninggalkan tempat itu. Orang-orang yang tinggal di kota-kota sekitar hendak mengejar dan membunuh rombongan Yakub. Namun Allah memenuhi orang-orang itu dengan rasa takut yang besar, sehingga mereka tidak mengejar Yakub. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Sahabat GKI Gendut Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kali ini harus kita mengerti dalam konteks kegentingan yang memaksa Yakub dan keluarganya untuk menghindar dari kehancuran pembalasan dendam. Seperti bagian akhir dikatakan bahwa orang-orang di sekitar hendak membunuh keluarga ini. Sehingga kembali Yakub merasakan pengalaman harus melarikan diri dari ancaman pembunuhan yang lalu dari ancamannya Saul, kali ini dengan keluarganya karena kesalahan anak-anak mereka, anak-anaknya Yakub sendiri. Dan tema kita pada malam hari ini adalah pertolongan menuju Betel. Pertolongan menuju Betel, rumah Allah. Nah, dalam peristiwa ini Allah lah yang kemudian menyiapkan pertolongan bagi keluarga yang nomaden ini, yang memang berpindah-pindah ini. Mereka harus menyingkir ke Betel, rumah Allah, tempat di mana dulu Yakub membangun tugu batu dan menamainya sebagai Betel. Untuk itu mereka harus bersatu hati memilih Allah sebagai penolong mereka satu-satunya. Dan langkah awalnya adalah membuang semua dewa-dewa asing dan mentahirkan diri. Dalam hal ini, Yakub sudah berperan dengan sangat baik. Dia memimpin anak-anaknya, keluarganya menuju kepada Allah. Dan bersyukur pula, anak-anak Yakub sadar akan situasi dan kemudian mengambil keputusan yang benar. Mereka mau menuruti apa kata ayah mereka. Dan akhirnya puji Tuhan, katakan dalam firman Tuhan tadi, kedahsyatan yang dari Allah
meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub kemudian tidak dikejar. Sahabat GKI Genut Indah, saat cobaan mendekat, satu-satunya sandaran kita adalah Allah. Demikian juga posisi kita, kondisi kita saat ini masih dicekam dengan COVID-19 yang 1-2 bulan ini mungkin belum akan selesai. Yang mungkin nanti tinggal sisa-sisanya masih bisa selesai sempurna itu di akhir tahun. Dan juga pasti ada masalah-masalah yang lain yang berkaitan dengan ekonomi, belum lagi masalah komunikasi, masalah lain lah yang ada dalam keluarga. Bagaimana kita bisa keluar dari masalah-masalah ini? Satu cara adalah kita dengan berusaha. Tapi cara yang lain yang tetap harus mengiringi langkah itu adalah bersandar kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Untuk itu, kalau saudara-saudara punya masalah pribadi ataupun dalam keluarga, bersatu hatilah untuk mencari pertolongan dari Allah kita yang penuh dengan belas kasihan. Biarlah sahabat GKI Genut Indah melakukannya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, melalui pengalaman Yakub, kami kembali dikuatkan bahwa Allah adalah satu-satunya sandaran, Allah satu-satunya pertolongan juga di saat-saat seperti ini. Baik kami pribadi, keluarga kami, gereja kami, bangsa dan negara kami, satu-satunya sandaran pertolongan kami adalah Tuhan. Ajar kami untuk tetap setia kepadamu, datang kepadamu, dan melakukan perintah-Mu, melakukan apa yang kami bisa sesuai dengan kehendak. Tolonglah kami, tolonglah keluarga kami, tolonglah gereja kami, tolonglah bangsa kami. Dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita mengakhiri renungan kita pada malam hari ini. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 5 baitnya yang ke-6. Sampai jumpa kembali sahabat GKI Genut Indah. Tuhan memberkati. Amin.